sama Bu Yunita. Couple ini. Ayo Pak Putra Bu Yunita udah diundang sama Bu Bu Agustin Agustin. kayaknya penasaran banget ya Bu Agustin ya. Oke Bu. Oke Bu Yunita. Siap Pak. Oke ya, kita mulai ya Bu ya. Untuk sekarang Bu Yunita akan sebagai coach terlebih dahulu Bu. Saya akan sebagai coachingnya. Langsung kita mulai Bu ya. Coaching ya Dikisahkan. Pak. Coaching ya Pak, bukan kucing ya Pak ya. Iya coaching. Oke. Selamat siang Bu Yunita. Selamat siang Pak Ega. Bagaimana Bu. kabarnya hari ini Pak Ega? Kabar baik Bu. Iya. Bu Yunita hari ini longgar nggak Bu sekarang Bu? Alhamdulillah longgar Pak. Ini saya sedang tidak mengajar, ada jam longgar. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Ega? Saya butuh 15 menit aja Bu. Kayaknya saya cuma mau cerita-cerita aja sama Ibu. Kayaknya saya nggak tahu lagi kepada siapa saya harus bercerita kalau tidak kepada Ibu Yunita. Oh iya. Kita ada sohib lama Bu ya, jadi saya mau cerita dulu Bu. Boleh betul, Bu? Pak Ega. Nah, kira-kira apa nih Pak Ega yang akan jenengan obrolkan ini? Kok kayaknya membuat penasaran juga ini Pak Ega? Iya Bu, saya cuma mau berbagi cerita aja Bu. Barangkali nanti setelah saya cerita saya dapat 1-2 hal yang membuat cerita saya akhirnya berakhir dengan baik, gitu Bu ya. Jadi gini Bu, selama 2 minggu ini Bu, saya tuh ngerasa kayak semangat saya untuk bekerja dalam hal mengajar ini kok makin surut Bu ya. Nah, saya cek bukan Pak Ega? Iya, saya cek kenapa itu Pak Ega kalau saya boleh tahu? Iya Bu, saya lihat bukan karena kesehatan, tapi saya kok ngerasa pekerjaan tuh nggak ada habis-habisnya gitu. Datang pagi, pulang sore, datang pagi, pulang sore, seperti itu. Bukan tentang guru penggerak saja, tapi lebih kepada beban kerja di sekolah yang seakan-akan tuh numpuk di saya, belum lagi di komunitas KKG yang sebentar lagi mau ngadain lomba mata pelajaran Kristen tingkat kota, tingkat kecamatan. Belum lagi di weekend saya juga sebagai sebagai bagian dari aktivis gereja. Jadi kalau orang lain berpikir weekend itu waktu yang pas untuk bisa melepaskan semua beban gitu Bu ya. Tapi saya rasa saya nggak ada waktu tuh Bu untuk benar-benar menikmati hidup. Terus saya ngerasa kok jenuh, hampir 2 minggu ini khususnya Bu ya, saya ngerasa jenuh, penat, dan kayaknya bukan mau angkat tangan, tapi saya mau sampaikan kalau saya ngalamin masa-masa di mana saya udah bener-bener kayaknya lelah gitu. Saya nggak mungkin bawa kelelahan ini ke rumah Bu, karena saya tahu istri anak saya juga pengen melihat saya dalam keadaan prima. Makanya lelahnya saya kadang saya bawa cuma di sekolah. Iya, begitu betul Pak Ega. Nah, betul Pak Ega. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini apa yang akan jenengan dapatkan Pak dari obrolan kita kali ini? Ya, saya berharap sih Bu dengan saya cerita kali ini kiranya saya bisa sedikit terlegakan ya. Terlegakan bukan berarti menghindari kenyataan bahwa saya memang harus kerja, tapi saya bisa dapat sebuah energi baru, motivasi baru, strategi baru, sampai akhirnya saya bisa menjalani kehidupan ini dengan nyata dan dengan semangat baru. Makanya saya butuh cerita gitu. Iya, betul Pak Ega. Nah, tadi saya menangkap Pak Ega bercerita bahwa akhir-akhir ini jenengan merasakan jenuh, merasakan penat karena beban kerja yang sangat luar biasa, ditambah lagi dengan tugas-tugas selain tugas mengajar kita, masih ada tugas-tugas tambahan yang lain. Itu ya Pak Ega yang saya tangkap tadi. Nah, kira-kira menurut Pak Ega, indikator bekerja yang nyaman itu bagaimana Pak Ega? Ya, kalau buat saya ya indikator kerja nyaman tuh seimbang ya Bu ya. Seimbang tuh dalam arti kerja boleh berat selama itu dibagi secara rata Bu. Saya benar-benar mengharapkan bahwa di tempat saya bekerja, di tempat saya dikaryakan, di situ tuh ada pemerataan Bu. Saya percaya teman-teman itu punya potensi yang dahsyat di luar dari potensi yang saya punya. Kadang itu saya melihat kok banyak pemimpin pemangku kebijakan tuh terlalu underestimate dengan potensi orang lain.
Saya itu berharap nggak hanya di KKG, Bu. Kayak saya cerita aja di KKG ini yang mau saya laksanakan, saya itu jadi juri, ya saya itu jadi operator live streaming, ya saya juga ngolah soal untuk cerdas cermat, belum lagi di sekolah dengan banyak tugas-tugas kayak semata-mata tuh oke, saya setuju teman-teman mungkin melihat saya mampu, oke saya terima kasih untuk itu, tapi teman-teman juga harus tahu saya itu nggak kayak mesin yang nggak ada butuh waktu juga untuk rehat gitu, butuh waktu juga untuk dipahami gitu Bu. Kadang saya berkecimpung belum lagi di gereja, tugasnya makin terus makin banyak sehingga saya pikir kapan waktu saya untuk benar-benar rileks, untuk saya benar-benar menikmati. Sehingga saya berpikiran bekerja yang nyaman itu ya di mana kita tetap bisa bekerja dan bisa menghela napas, bisa menikmati kerjaan kita. Gitu Bu. Betul. Betul Pak Ega, saya juga sependapat dengan yang Pak Ega katakan bahwa kita itu bekerja harus sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan istilahnya kayak waktu. Nah, kemudian belum lagi dengan adanya beban kerja setidaknya disamakan. Nah, jadi kayak tempat bekerja itu sebetulnya juga menentukan ya Pak Ega, tempat bekerja yang nyaman itu terkadang juga membuat kita lebih santai dalam bekerja, menikmati pekerjaan itu, kemudian kita lebih optimal juga. Nah, sekarang menurut Pak Ega, langkah yang sudah Pak Ega lakukan dalam menghadapi kepenatan itu apa Pak Ega? Ya, selama ini yang saya lakukan diem Bu. Selama ini saya coba diem, saya coba menikmati, tapi lama-lama tidak bisa menikmati lagi gitu. Awalnya saya coba nikmati, kayak misalkan kita berada dalam satu kolam yang baru gitu kan, dengan menikmati suhu baru, menikmati kayak contoh kita pergi ke tempat yang baru, kita bisa menikmati dalam 1, 2 minggu, 3 minggu oke. Tapi lama-kelamaan dengan strategi adaptasi itu lama-lama aku makin membuat saya terhimpit, hingga akhirnya habis daya saya Bu. Selama ini saya lakukan coba saya diam, saya coba untuk menikmati, tapi lama-lama saya kehabisan cara untuk menikmati. Karena makin lama makin besar, dan sampai ke titik hari ini saya cerita sama Bu Yunita, saya lelah, itu saya benar-benar saya butuh istirahat. Tapi siapa yang mau memahami kondisi ini, gitu Bu. Kadang kita sebagai guru penggerak ya, kondisinya orang harus tahu kita selalu prima. Tapi kadang mereka lupa, kita pun juga perlu sisi untuk orang tahu kapasitas kita pun juga ada overload-nya gitu. Jangan sampai kita overload dengan gitu. Betul sekali Pak Ega. Jadi yang saya tangkap tadi, jenengan langkah pertama yang sudah jenengan lakukan adalah menikmati pekerjaan itu, namun lama-lama ya sebagai manusia kita juga tentunya jenuh kan Pak dengan hal seperti itu. Nah kemudian Pak Ega, jenengan tadi sudah melakukan langkah yang pertama yang jenengan lakukan, sudah hebat itu Pak Ega. Nah, selanjutnya kira-kira rencana apa yang akan Pak Ega lakukan untuk mengatasi kepenatan tersebut, untuk mengatasi masalah Pak Ega tersebut? Untuk sementara ini mungkin yang saya lakukan ya Bu, saya juga punya grup kecil Bu. Saya punya 2 teman sejawat, seangkatan, sependeritaan istilahnya ya, sama-sama senasib lah. Saya sharing dulu dengan senasib ya, gitu ya Pak ya. 2 teman ini selalu Pak. Iya Bu. Nah 2 teman ini selalu punya kata-kata bijak yang luar biasa, dari tahun ke tahun kata-katanya cuma itu. Ayo bro, semangat bro, pasti bisa bro, semangat, yang kuat, semangat. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai bulan Desember kalimatnya itu Bu. Dan saya rasa sebagai vitamin oke, tapi terlalu diulang lama-lama ya udah oke. Tapi saya coba punya rencana Bu, saya pikir kondisi ini kan juga nggak bisa berlama-lama. Saya harus membuka pembicaraan kali Bu ya, dengan pemangku kebijakan, baik di ranah KKG dengan ketua KKG, di ranah sekolah dengan kepala sekolah, di ranah gereja ya dengan pemimpin gereja. Saya juga harus sampaikan. Tapi saya juga berpikir Bu, ketika saya sampaikan nanti akan ada kemungkinan negatif gitu. Kemungkinan negatifnya ya saya dianggap protes, saya dianggap nggak mau terima kerjaan, saya dianggap terlalu banyak minta keringanan, saya dianggap tidak mau berkolaborasi, nggak mau berkontribusi, akan banyak reaksi. Saya udah mikir gitu Bu, nanti kalau saya open pembicaraan, saya ngobrol, ada kemungkinan akan seperti itu Bu. Tapi dalam rencana saya akan ngomong dengan segala risiko yang ada. Betul.
Ya, berarti saya juga sudah ini ya Pak, saya salut dengan yang akan jenengan lakukan itu tadi, yaitu yang pertama adalah solusinya adalah seperti berbicara dengan hati ke hati, dengan pemangku kepentingan tadi, kemudian jenengan juga sudah siap dengan resiko yang akan diterima apapun itu, walaupun resiko itu adalah resiko terburuk. Nah, sekarang kira-kira jenengan akan memulai rencana itu kapan Pak Ega? Kalau mungkin minggu depan ya Bu ya. Karena saya memang kalau bicara tentang di KKG kan kebetulan besok Rabu itu kita ada rapat, ada technical meeting untuk pelaksanaan terakhir kan tanggal 5 di SD 15 itu. Mungkin besok kesempatan saya juga untuk saya matur. Untuk di sekolah saya juga nunggu momen Bu, nanti rencana kami juga akan ada momen sarasehan. Itu juga momen untuk saya juga untuk sampaikan. Untuk di lingkup gereja saya juga mungkin minggu saya harus sampaikan, karena saya rasa ini emang harus saya segera sampaikan gitu Bu. Tapi di luar itu Bu, mungkin saya juga rencana untuk healing Bu ya. Kadang saya juga untuk healing dulu, untuk penyegaran. Kemarin aja satu-satunya tanggal merah di bulan Agustus tanggal 17 itu pun seluruh upacara Bu ya kan. Kita pun juga itu tanggal-tanggal yang saya nantikan untuk benar-benar bisa me time. Saya Sabtu Minggu udah nggak bisa. Satu-satunya tanggal merah tanggal 17 ternyata harus upacara, dan ya sudah, saya benar-benar kehilangan bulan ini ya, 2 minggu ini kehilangan benar-benar momen untuk kembali menyegarkan saya sebagai pribadi yang utuh gitu. Iya, berarti rencananya akan jenengan mulai rencana itu kira-kira mulai minggu depan ya Pak Ega. Nah, jadi mungkin minggu depan kita bisa sharing lagi Pak Ega, bagaimana permasalahan jenengan, apakah sudah mulai teratasi, kemudian bagaimana perkembangannya. Nah, kira-kira Pak Ega, dari obrolan kita tadi, apa yang bisa jenengan simpulkan Pak Ega? Iya, yang saya simpulkan ya yang jelas saya harus belajar untuk pertama, karena saya gini Bu, saya mikir adaptasi saya udah coba Bu ya. Saya juga harus meningkatkan segala upaya-upaya demi kesehatan saya secara pribadi. Saya juga harus berani menyampaikan, tapi dengan tanda petik, dengan garis bawah, bukan berarti ketika saya ngomong itu saya protes. Saya juga menghindari kalimat dianggap saya itu protes, bukan. Saya seperti kata Bu Yunita tadi, saya pengen ngobrol dari hati ke hati, apapun hasilnya, apapun konklusinya, kalaupun nanti akhirnya juga tetap Pak Ega pasti bisa, Pak Ega pasti sanggup, kalaupun akhirnya tetap kata-kata itu yang keluar, ya sudah, saya memang harus menjalaninya. Dan mungkin satu-satunya cara saya akan ambil cuti Bu, untuk ambil beberapa, karena kan kita di penegerian ada jatah cuti tahunan ya, untuk bisa kita ambil. Mungkin itu salah satu cara yang benar-benar saya bisa ambil, mungkin di tengah-tengah PTS nanti, karena PTS tanggal 18, saya mungkin ambil jeda waktu itu untuk benar-benar menikmati seenggaknya 1-2 hari untuk kembali menstimulus diri, kembali menormalkan semua, menetralkan diri, intinya gitu. Mungkin itu Bu yang saya rencanakan kalau diizinkan ya. Karena kan kita perlu tanda tangan kepala sekolah juga, pengajuan dinas juga gitu Bu. Ya, harusnya diizinkan ya Pak ya, karena itu juga merupakan hak kita juga. Kalaupun tidak diizinkan, nanti bisa kita adukan juga ya Pak ya. Kan kita juga memiliki hak Pak mengadukan nanti juga. Karena gini Bu, kalau guru kan kadang liburnya hanya boleh libur siswa Bu ya. Itu ya keunggulan guru kadang ya. Kalau muridnya nggak liburan, kita nggak liburan. Jadi kadang kalau muridnya liburan, kita malah suruh PPDB ya Bu ya. Jadi kehabisan waktu. Jadi saya akan coba untuk besok Bu, ambil waktu untuk benar-benar bisa cuti. Iya, begitu Pak Ega. Saya yakin Pak Ega dengan rencananya tersebut akan bisa merealisasikan yang mungkin bisa solusi-solusi yang Pak Ega sudah jelaskan tadi, akan bisa dengan laksanakan. Saya yakin Pak Ega bisa, saya yakin Pak Ega hebat, karena Pak Ega juga merupakan salah satu Pak Ega, guru yang menjadi teladan bagi kami. Gitu Pak Ega. Terima kasih Bu Yunita untuk supportnya. Sama-sama. Terima kasih Bu Yunita atas pencerahannya. Sama-sama Pak Ega. Tetap semangat Pak Ega. Ya Ibu. Oke. Demikian sesi pertama kami Bu, diangkat dari kisah nyata
Dan semoga ini menjadi bagian dari Bapak Ibu semua. Kita terhibur ya Bapak Ibu ya. Sama. Sama ya, saya wakilkan Bu ya. Saya wakilkan. Oke. Yang kedua, Bu Yunita silakan. Iya. Saya kalau lihat wajahnya Bu Anjar kok jadi senyum sendiri ya Pak ya. Nggak konsen nanti saya lihat wajahnya Bu Anjar ini. Tak tutup aja kalau gitu Bu kameranya. Iya. Selamat siang Pak Ega. Ya, siang Bu Yunita. Gimana Bu? Jenengan, iya Pak, hari ini jenengan kok kelihatan semangat sekali. Sama Bu Yunita juga semangat. Gimana Bu? Gimana Bu? Ada yang bisa dibantu Bu? Iya Pak Ega. Ini boleh nggak kira-kira saya minta waktunya sebentar aja Pak Ega. Saya ingin mengutarakan unek-unek yang ada di hati saya ini Pak Ega. Oke Bu. Siap Bu. Oke Bu. Hari Bu, kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu? Kira-kira kita mau ngobrol apa Bu? Kita sering ngobrol-ngobrol Bu ya. Iya. Hari ini apa Bu yang mau dibicarakan, yang mau diobrolkan? Hari ini saya ingin ngobrol tentang masalah pada salah satu murid saya Pak Ega. Jadi saya itu punya salah satu murid ya Pak Ega ya. Nah, murid saya ini termasuk salah satu murid yang katakanlah pandai. Katakanlah dia anak yang sopan. Katakanlah dia anak yang suka membantu teman-temannya. Itu saya amati kurang lebih sudah 2 bulan ini karena saya mengajar anak tersebut, mengampu anak tersebut sudah kurang lebih 2 bulan ini. Nah, tetapi ini Pak Ega, kok akhir-akhir ini, kurang lebih 1 minggu ini, saya memperhatikan anak itu kok ada perubahan sikap Pak Ega. Yang mana kalau dia itu kesenggol sedikit sama temannya, kemudian langsung keluar kata-kata kasar dari dia, kata-kata kotor dari dia. Dia menjadi anak yang emosional, kemudian dia juga sering mengganggu teman-temannya, padahal dulunya saya perhatikan anak ini sering membantu teman-temannya, tapi akhir-akhir ini dia malah mengganggu teman-temannya. Bahkan yang saya amati, anak ini dalam setiap minggu itu pasti ada hari di mana dia tidak masuk. Itu Pak Ega. Oke Bu, berarti dari sini Ibu, kalau saya boleh tangkap ya dari yang Ibu sampaikan, Ibu melihat ada perubahan yang signifikan dari murid Ibu ya, yang awalnya Ibu secara akademik mumpuni, sikapnya baik, tapi kok dalam kurun waktu tertentu yang Ibu amati anak ini mengalami perubahan, gitu Bu ya? Betul Pak Ega. Terlihat sekali ini. Kalau gitu kita sepakati dulu kira-kira Bu, di penghujung pembicaraan ini kira-kira apa yang mau Ibu cari dari pembicaraan ini, apa yang akan Ibu coba untuk temui melalui percakapan ini Bu? Nah, saya ingin yang saya dapatkan dari pembicaraan ini yaitu strategi atau cara bagaimana menghadapi anak ini nanti. Cara yang akan saya gunakan dalam menghadapi anak ini, karena kelihatan banget ini Pak Ega perubahan dari anak tersebut. Oke. Jadi Ibu merasa cemas juga ya, karena takut juga mereka punya kepintaran tapi kok lama-lama berangsur ngalami perubahan gitu Bu ya. Betul. Karena kan kalau pintar tidak diiringi dengan karakter yang baik ya sama aja kan Pak Ega. Betul Bu. Oke, Bu Yunita, saya mau tanya Bu. Menurut pandangan Ibu kan selama ini udah jadi wali kelas ya. Saya mau tanya coba, menurut pandangan Ibu, murid ideal ya, murid ideal menurut kacamata Ibu itu seperti apa Bu ya? Peserta didikan ideal, saya mau tanya. Menurut saya ya Pak Ega, peserta didik yang ideal itu adalah peserta didik yang memiliki karakter yang baik, dibarengi pun dengan akademik maupun non-akademik yang dia miliki. Jadi potensi dibarengi dengan potensi. Tapi yang utama adalah karakter, karena karakter itu kan akan dibawa dia sampai dia ke dewasa nanti. Oke. Berarti berangkat dari standar ini, akhirnya Ibu melihat benar-benar murid Ibu itu ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Berangkat dari sini, akhirnya Ibu ngerasa ini kenapa? Ini kok anak ini kok
kayaknya ada sesuatu. Nah, saya mau tanya sama Ibu, kira-kira Bu, setelah Ibu memberikan notis ya dalam arti tanda sama anak ini kenapa nih, kira-kira informasi apa Bu yang selama ini udah Ibu gali, atau mungkin dari hasil pengamatan Ibu, atau mungkin Ibu mendapat sesuatu tentang informasi dari anak ini. Saya yakin Ibu di tengah kekhawatiran Ibu tuh, saya yakin Ibu juga akan selalu cari cara kok. Nah, Iya, apa yang Ibu betul. selama ini sudah lakukan Bu? Dan Nah, informasi yang apa saya yang Ibu sudah dapat? gini Pak Ega, kebetulan kan anak itu memiliki teman, rumahnya dekat ya Pak Ega ya. Nah, seringkali kan kalau ada orang tua itu apa ya istilahnya, kalau orang tua itu sedang kumpul-kumpul, kemudian mereka ya agaklah ada sedikit gosip gitulah Pak Ega. Nah, kebetulan saya ini kok mendapat kabar ya dari salah satu tetangga dari anak tersebut yang kebetulan menjadi temannya, itu kok kata mereka kurang lebih sudah 1 bulan ini ya Pak Ega, itu orang tuanya itu kok ini ya, ayah sama ibunya itu rumahnya berbeda itu Pak Ega. Oke. Jadi Ibu dapat informasi ya bahwa Iya. orang tua dari anak ini sudah tidak satu rumah. Iya, betul sekali Pak Ega. Saya mendapatkan informasi itu. Kemudian setelah Ibu mendapatkan informasi itu, kira-kira apa yang Ibu lakukan terhadap informasi yang Ibu dapat? Kira-kira ya saya mencoba untuk mengkonfirmasi informasi itu, apakah informasi itu sudah tepat, apakah informasi itu hanya adalah sebuah informasi yang hoax saja. Jadi dari gimana Pak Ega? Terus tindak lanjutnya gimana Bu? Setelah Ibu dapat informasi ya kan, dapat informasi ini buat kita kan mungkin, wah ini informasi ternyata orang tuanya seperti ini, meskipun itu dapatnya dari luar ya Bu ya. Kira-kira yang Ibu lakukan selama ini untuk mengkonfirmasi berita itu, yang sudah Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan kira-kira apa Bu? Nah, gini Pak Ega, rencananya ya untuk mengkonfirmasi berita itu saya akan menyempatkan waktu untuk mengunjungi rumah anak tersebut. Jadi saya akan ngobrol langsung dengan orang tua yang ada di rumah itu. Nah, itu akan saya lakukan. Kemudian selain itu saya juga akan berusaha mendekati anak itu secara personal Pak Ega. Mungkin saya akan membawa anak tersebut ke suasana yang nyaman dulu. Misalnya saya akan mengajak anak itu untuk jalan-jalan lah, untuk sekedar apa ya, mancing-mancing, apa toh yang kamu rasakan, apa toh yang kamu membuat kamu berubah kayak gitu. Tapi dengan suasana yang berbeda, mungkin tidak di sekolah ya Pak Ega. Jadi nanti saya akan mengajak anak itu untuk jalan-jalan gitu. Oke Bu, saya dapat poinnya Bu. Berarti Bu Yunita, saat ini kita sedang berpikir ya Bu, bisa jadi ini penyebab anak ini berubah gara-gara masalah keluarga ini ya, bisa jadi. Makanya Ibu Yunita akan melakukan konfirmasi dengan cara visitasi dan juga mendekatkan kepada anak, pendekatan cerita-cerita gitu Ibu. Wah, saya sangat mendukung Bu. Sebenarnya saya juga percaya bahwa perubahan anak itu pasti ada alasannya seperti yang Ibu Yunita katakan. Dan itu memang baik, saya sangat mendukung dengan apa yang sudah Bu Yunita rencanakan. Nah, pertanyaan saya Bu, kira-kira Bu, dari visitasi dan juga rencana untuk pendampingan itu kan ada hal-hal yang mungkin akan membuat rencana itu gagal Bu. Kira-kira kemungkinannya apa Bu yang membuat rencana Ibu nanti nggak terlaksana itu apa Bu? Mungkin ya Pak Ega, saya berpikir kalau yang membuat rencana itu gagal adalah adanya sikap ketidakterbukaan dari orang tua tersebut. Nah, karena mungkin itu kan masalah pribadi ya Pak Ega. Nah, jadi mungkin orang tua tersebut juga kadang kan tidak mungkin kan akan mengatakan secara langsung, karena itu termasuk aib juga kan. Oke. Itu mungkin yang kira-kira yang akan menggagalkan rencana saya itu. Kalau seandainya Bu, kita berpikir buruk, seandainya orang tuanya benar-benar menutup diri, apakah Ibu Yunita akan berhenti? Atau kira-kira ada ide baru apa yang akan Ibu Yunita lakukan? Dalam rangka kita harus cari tahu Bu, anak ini berubah kan kenapa? Ibu Yunita kan sedang mencari tahu kira-kira anak ini kok berubah, ada apa? Nah, untuk mencari itu kan Bu Yunita akan lakukan banyak strategi. Tadi Bu Yunita sudah sebutkan akan lakukan visitasi. Kalau ternyata keluarganya menutup diri, apa yang akan Ibu Yunita lakukan? Kalau keluarganya menutup diri ya Pak Ega, mungkin saya akan melakukan kolaborasi Pak Ega. Kolaborasi dengan guru mapel
yang mengajar, mengampu di kelas saya ini tadi. Oke. Jadi dari situ kan saya mendapatkan data, kemudian faktanya, seperti apa anak itu. Karena selama ini kan saya juga sering ya ngobrol sama guru-guru yang mengajar di kelas saya itu tentang perubahan sikap dari anak tersebut. Oke. Kira-kira Bu mau dilakukan kapan, Bu? Mungkin saya akan melakukan setelah PTS ya Pak, karena kan ini kan masa-masa akan PTS. Nah, kalau misalnya saya langsung melakukan pendekatan kepada anak tersebut, takutnya malah mengganggu konsentrasi anak tersebut dalam akan mengikuti PTS itu. Jadi nanti kemungkinan akan saya lakukan setelah PTS itu Pak Ega. Oke, setelah PTS itu Ibu ya. Jadi saya juga merasakan apa yang Bu Yunita rasakan juga sangat sayang sekali kalau anak ini akhirnya kita nggak tahu masalahnya, dia mengalami penurunan. Padahal dia punya potensi gitu Bu ya. Jadi saya sangat mendukung. Jadi nanti kalau misalkan seperti yang Bu Yunita lakukan, kalau visitasinya gagal, ternyata keluarga menutup diri, Bu akan berkolaborasi Bu ya dengan guru-guru mapel. Oke Bu Yunita, wah saya jadi penasaran nih dengan yang akan Ibu Yunita lakukan Bu. Karena kalau saya jadi Bu Yunita pun, saya juga akan lakukan hal yang sama Bu. Nah, kira-kira Bu, Ibu udah dapat nggak poinnya dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini ya Pak Ega, saya menemukan cara atau strategi untuk menangani anak tersebut. Di antaranya yang pertama tadi, saya akan melakukan visitasi. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pendekatan internal dengan anak tersebut dengan cara mengajak anak itu, membawa anak itu ke suasana yang berbeda. Saya akan mengajak jalan-jalan anak itu. Jadi dari situ saya bisa bicara dari hati ke hati. Kemudian selanjutnya saya juga akan berkolaborasi dengan guru mapel yang mengampu di kelas saya tersebut. Itu Pak Ega. Siap Bu, saya tunggu besok setelah PTS Bu. Saya akan datangin Bu Yunita, saya mau tahu Bu kelanjutan ceritanya gimana. Saya berharap solusi ini bisa membawa anak-anak kita ini bisa benar-benar sampai kepada level yang baik seperti dulu lagi Bu. Habis itu kita akan coba Bu Yunita mau lakukan apa lagi nih sebagai tindak lanjut untuk si anak ini. Oke Bu Yunita, sukses selalu Bu Yunita ya. Ya Pak Ega, terima kasih atas waktunya Pak Ega. Oke Bu Yunita, terima kasih. Terima kasih Bu Ika dan teman-teman. Oke, terima kasih Pak Putra dan Bu Yunita, the best couple ini. Oke, Bu Anjar-Anjani udah jadi orang yang pertama mau raise hand nih. Ayo Bu Anjar-Anjani, jangan bilang salah pencet lagi Bu. Iya Bu, sebenarnya itu salah pencet Bu. Mau kasih oke ini, tapi ya sudahlah, nasi menjadi bubur. Saya menanggapi sekalian. Ya, lanjut Bu. Nanggapi. Keren sekali ya Pak Ega sama Bu Yunita. Jadi terlihat alami. Saya sampai terpesona dengan Bu Yunita dan Pak Ega ini. Terus tertarik dengan ceritanya. Saya dengarkan sampai selesai, fokus seperti itu. Dan untuk memberikan pertanyaan dari masing-masing itu memang membutuhkan suatu pemikiran yang jeli supaya nyambung ya Bu ya. Dan di sini saya itu sedang mempelajari supaya nanti saya itu juga nyambung sama Bu Benedikta ini. Seperti itu Bu, pokoknya keren kedua-duanya. Selamat Pak Ega dan Bu Yunita. Ya, yuk lanjut Bu Septiana Aririta. Selamat untuk semuanya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya singkat saja. Untuk Pak Ega itu saya sudah tertarik itu dari awal Pak Ega. Jadi saya, apa ini? Kira-kira tips trik yang muncul apa? Jadi saya antusiasnya ke situ sih sebenarnya. Kira-kira apa sih tips trik yang muncul? Kemudian yang teringat di sini tuh yang kayak ting itu adalah cuti. Oke. Kan tadi mewakili
Kemudian tadi sedikit masukan untuk Bu Yunita, mungkin tadi kan ada resiko yang lumayan besar Bu Yunita, mungkin nanti bisa dipastikan lagi untuk resiko tadi itu langkahnya Pak Ega kalau misal resiko itu terjadi itu gimana kira-kira, siap apa tidak di situnya sambil memberi peneguhan. Dan saran saja untuk Bu Yunita tahan tahan supaya tidak ikut terpancing. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya sambil persiapan makan, jadi Pak Ega ini saya sambil persiapan makan, jadi agak berisik. Makasih. Ya, terima kasih Bu Aririta dan Bu Anjaranjani. Iya benar ya. Tadi luar biasa pasangan couple satu ini. Betul. Tadi saling menguatkan, coachi itu dikuatkan oleh coachnya. Tadi Pak Putra menguatkan Bu Yunita sebagai coachnya, Bu Yunita sebagai coachnya, keterangan-keterangan tambahan positif. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sebagai coach harus tahu nih Bapak Ibu kata kuncinya, sehingga nanti Bapak Ibu sebagai coach bisa mengkonfirmasi. Nah, tadi Pak Putra sudah mulai mengkonfirmasi apa yang dialami Bu Yunita. Jadi nanti elaborasi, jangan lupa setelah tadi si coachnya mengucapkan apa sih masalahnya, nah ya kan, kira-kira nanti apa yang akan Ibu lakukan gitu. Tapi sebelum membuat kata petunjuk sesuai dengan alur tirta, Bapak Ibu bisa elaborasi dengan cara membuat keterangan-keterangan tambahan. Tadi udah mulai tuh Pak Putra sama Bu Yunita membuat keterangan tambahan. Jadi coach itu ngerasa dia dikuatkan. Nah, iya ya Bu ya. Nanti kalau kayak gini gitu. Kira-kira gitu, kata-kata seperti itu gitu. Jadi coach itu akan mengeluarkan sendiri ya. Tadi Pak Putra itu sebenarnya dari benak hati dia dalam itu sebenarnya saya rasa. Karena kepenatan ya. Bu Yunita posisinya tetap pada alur tirta kan, tapi bukan tidak maksudnya konfirmasi tetap ada. Menahan diri, memang benar. Kita di sini belajar harus menahan diri, harus merefleksikan, mendekatkan, mendengarkan, lebih banyak mendengarkan apa yang dialami coach. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan kita lebih dekat sama coach dan coach akan ngomong sendiri apa trik-triknya yang akan dilakukannya. Dan sampai tadi kesimpulan. Nah benar ya, tadi harus diucapkan kesimpulan. Sebenarnya Bu, setelah tadi kita ngomong-ngomong apa yang Ibu dapatkan, kira-kira nanti apa Bu? Seperti itu ya Bu. Upayakan untuk konfirmasi ulang kesimpulan apa yang didapat si coach. Jadi coach sendiri di situ akan menyadari apa yang udah dikatakannya, tips-tips dia, tindak lanjutnya, kemudian dudet yang akan dilakukannya. Gitu ya Bapak Ibu. Tadi udah dikasih pengetahuan baru oleh pasangan couple kita. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa sesuai dengan arahan kita pelajari bersama-sama ya. Jangan lupa berusaha untuk merasakan apa yang coach rasakan. Ya berusaha apa yang dirasakan oleh coach. Kalau tadi coach bercerita ini itu benar ini sebenarnya. Terkadang pertanyaan kita itu kadang akan keluar dari nanti ada out of box. Kadang nanti kita keluar dari usahakan diri kita terkendali, usahakan dekat dari apa masalah dari coachnya. Oke, Bapak Ibu.